Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran tematik kali ini dapat kita laksanakan dan kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Namun sebelumnya Ibu minta maaf karena video pembelajarannya hanya seadanya, dikarenakan ada beberapa hal untuk kendalanya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu terjadi karena tumbuhan tersebut memiliki putik serta benang sari yang merupakan alat perkembangbiakan. Kalau untuk putik itu merupakan alat perkembangbiakan betina, sedangkan untuk benang sari itu alat perkembangbiakan jantan. Untuk materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif silahkan dipelajari lagi. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya penyerbukan atau perkawinan. Nah, di sini perkembangbiakan secara vegetatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Yang pertama untuk perkembangbiakan vegetatif alami. Nanti ada beberapa cara, yaitu antara lain umbi, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Kalau untuk umbi nanti ada 3 jenis, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi sendiri adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Contoh tanamannya antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Nah, contoh umbi yang pertama adalah umbi lapis. Di sini terjadi pada bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Lalu umbi yang kedua adalah umbi batang. Contoh tanamannya adalah kentang. Jadi di sini bagian batang itu berisi cadangan makanan. Nah, batang tersebut nanti menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut disebut umbi batang. Lalu yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Nah, contoh tumbuhannya itu adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Jadi di sini untuk umbi akar itu berarti nanti yang membesar atau yang berisi cadangan makanan itu adalah bagian akar. Sedangkan untuk umbi batang nanti yang berisi cadangan makanan dan membesar itu adalah bagian batangnya. Sedangkan kalau untuk umbi lapis itu nanti memiliki bentuk yang berlapis-lapis. Contoh tanamannya tadi ada bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Lalu jenis perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua adalah geragi. Di sini geragi adalah batang yang merambat di atas atau di bawah tanah. Nah, geragi itu disebut juga dengan stolon. Contoh tumbuhannya itu adalah pegagan, stroberi, arbei, dan semanggi. Tumbuhan-tumbuhan tersebut itu contoh geragi yang akarnya itu tumbuh di permukaan tanah, sedangkan geragi yang akarnya itu ada di bawah permukaan tanah, contoh tumbuhannya adalah rumput teki. Lalu yang ketiga adalah akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah.
Nah, batang itu tumbuh mendatar sehingga tampak seperti akar. Contoh tanamannya adalah jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Terus perkembangbiakan vegetatif yang keempat adalah spora. Nah, contoh tumbuhan yang memiliki spora itu adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Di sini spora itu tidak dapat dilihat dengan mata langsung, tetapi harus menggunakan mikroskop. Lalu yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya seperti pisang, bambu, dan tebu. Nah, tunas ini nanti bisa tumbuh di akar, batang, serta daun. Kalau tunas itu tumbuh di akar, contohnya adalah cemara, sukun, dan kesemek. Kalau tunas yang tumbuh di batang, contohnya adalah pisang, jambu, dan tebu. Sedangkan tunas yang tumbuh di daun, contohnya adalah cocor bebek. Nah, di sini untuk tunas yang tumbuh di akar dan di daun, itu disebut sebagai tunas adventif. Lalu berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Maksud dari vegetatif buatan di sini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memerlukan bantuan manusia. Nah, tujuan dari perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah untuk memperoleh tumbuhan baru dengan cepat dan tidak bergantung pada musim. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini contohnya adalah secara stek, cangkok, tempel atau okulasi, sambung atau nama lainnya adalah enten, merunduk, dan kultur jaringan. Untuk yang pertama adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Jadi nanti misal stek itu dilakukan pada bagian batang. Nah, batang tersebut itu nanti dipotong-potong lalu kita tanam di dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah singkong. Stek itu juga bisa kita lakukan pada bagian tangkai. Nah, contoh tumbuhannya adalah mawar. Lalu berikutnya adalah cangkok. Pengertiannya, cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Nah, jenis tumbuhan yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan yang berkayu atau tumbuhan yang besar-besar seperti mangga, jambu, dan jeruk. Akan tetapi untuk cangkok sendiri itu memiliki kekurangan, yaitu hasil cangkokannya memiliki akar yang kurang kuat. Nah, akar yang terbentuk adalah akar serabut. Itu alasan kenapa memiliki akar yang kurang kuat. Oleh karena itu, ketika sudah dewasa, tumbuhan ini harus segera ditopang. Untuk gambar ini adalah bagaimana cara mencangkoknya. Jadi di sini langkah-langkahnya. Yang pertama kita pilih tumbuhannya. Misal kita mau mencangkok pohon mangga, maka kita pilih bagian batang yang akan kita cangkok. Ini untuk langkah yang kedua adalah kita kelupas kulitnya sampai terlihat kayunya. Kita kupas melingkar. Nah, setelah dikelupas nanti untuk langkah yang keempat itu nanti kita bungkus dengan tanah atau bisa dengan sabut kelapa yang di dalamnya diisi tanah, nanti diikat, ditutup seperti gambar yang keempat ini. Kita tunggu beberapa waktu sampai dari hasil kelupasan ini itu tumbuh akar. Kalau sudah tumbuh akar, maka bagian batangnya ini bisa kita potong. Lalu langkah yang kelima adalah kita tanam. Karena sudah memiliki akar, jadi hasil cangkokan ini nanti bisa tumbuh. Lalu perkembangbiakan vegetatif yang keempat
perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang keempat adalah tempel atau okulasi. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Nah, okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya. Jadi misalkan di sini kita mau mengokulasi bunga mawar yang berwarna putih sama merah misalkan. Bunga mawar yang berwarna putih nanti kita ambil mata tunasnya, lalu kita tempelkan pada bunga mawar yang memiliki warna merah. Caranya nanti bisa diperhatikan pada gambar itu. Terus yang keempat adalah sambung atau enten. Nama lainnya adalah enten. Menyambung atau mengenten itu bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, contoh tumbuhannya itu adalah tumbuhan yang sekeluarga, misalnya adalah tomat dengan terong. Terus yang kelima adalah merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dapat diperkembangbiakan dengan merunduk antara lain adalah arabe, apel, tebu, stroberi, dan melati. Nah, ini ada cara melakukan perkembangbiakan dengan merunduk. Ada 3 cara. Yang pertama adalah rundukanlah batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan. Lalu timbun dan benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Dan yang ketiga adalah jika akar sudah tumbuh, maka bagian batang yang kita rundukan itu bisa kita potong. Lalu yang keenam, untuk perkembangbiakan vegetatif secara buatan itu adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Untuk melakukan kultur jaringan diperlukan ruangan khusus. Perkembangbiakannya akan lebih terkontrol dan cepat. Nah, di sini keuntungan dari kultur jaringan itu adalah yang pertama, untuk induknya itu yang diperlukan adalah sedikit, dan itu bisa hanya salah satu bagian saja, misal hanya akar saja atau hanya daun saja misalkan. Terus keuntungan yang kedua adalah tumbuhan yang dihasilkan itu sama persis dengan induknya. Jadi jika induknya itu memiliki bibit yang unggul, maka tumbuhan yang dilakukan kultur jaringan itu nanti juga akan memiliki kualitas yang unggul juga. Lalu keuntungan yang ketiga adalah tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Nah, tapi di sini catatannya adalah kultur jaringan itu biasanya dilakukan di dalam laboratorium biasanya. Catatannya di sini itu diperlukan ruangan khusus. Nah, ini mengenai beberapa macam perkembangbiakan vegetatif, baik itu secara alami maupun buatan. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.